Karena dalam berwisata atau memandu wisata nggak cuma dibutuhkan pengalaman aja, tapi skill juga di sana. Waktu ada pelatihan program dari Kemenparekraf itu sangat membantu. Sekarang apalagi untuk yang lokal nih, lagi hype-hype-nya mendaki, tektok istilahnya tuh, yang nggak ngecamp, naik ke atas terus balik lagi ke bawah. Biasanya tuh itu yang peminatnya sekarang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK Waalaikumsalam. dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota dan tribuntangerang.com. Kali ini saya akan membahas persoalan Gen Z yang 9,9 juta angka pengangguran. Artinya dia tidak sedang menempuh pendidikan, tidak atau menganggur, tidak mendapat pelatihan apapun. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menggenjot sektor pariwisata. Sudah banyak pakar yang menyebutkan pariwisata bisa menjadi tulang punggung baru untuk menaikkan perekonomian Indonesia. Nah, sudah tersambung bersama kita Andre Yuniar Pranata. Iya Beliau benar. merupakan pemandu gunung di Gunung Rinjani ya. Halo, Iya benar. Bro Halo. Andre. Ya, Apa kabar, Andre? alhamdulillah baik. Baik, oke. Baik. Andre, sebelum kita bahas soal Gen Z yang menganggur tersebut, kamu bisa Mm-mm. ceritakan nggak sejak kapan kamu berprofesi sebagai pemandu gunung? Oh, sebelumnya awalnya nih untuk pemandu gunung yang awalnya tuh 2016, tapi untuk profesionalnya sekitar 2019 awal. Kenapa Awalnya kamu tuh kenapa Ya, Mas? kenapa kamu memutuskan, saya berkiprah di dunia ini saja, di service kan ya? Ah, ah. Pertama karena hobi. Oke. Ya, awalnya naik gunung tuh karena hobi, karena terus belajar, karena mungkin keseringan bawa teman ya, bawa teman mungkin belajarnya dari sana. Jadi teman ini merekomendasikan temannya lagi buat di ini. Nah, mulai dari teman, semenjak saat itu mulai berkembang, dikenal di sosial media, dari platform TikTok, platform Instagram, bisa langsung ini juga apa namanya? Dari tamu ke tamu lagi buat direkomendasikan. Sampai Dari sekarang mulut ke ini mulut alhamdulillah berarti lancar. gitu ya? Ya, awalnya seperti itu. Nah, 2016 itu kamu langsung naik Gunung Rinjani atau ada bukit-bukit dulu pendahuluannya atau gimana? Untuk dulu awalnya ada bukit. Di Sembalun ini kan banyak tuh Ya. bukit-bukit. Bukan cuma satu aja, tapi yang dulu yang baru dibuka itu cuma satu bukit, yaitu Bukit Pergasingan. Nah, itu awal mulanya tuh diajakin teman waktu masih baru belajar-belajar lah naik. Nah, dari itu sering. Nah, banyak teman juga yang ngajak, coba ini masa ke bukit aja nih. Mending ke Rinjani sekalian. Kalau kata orang Lombok, belum sah tuh jadi orang Sasak kalau belum naik Rinjani. Nah, motivasinya itu pertama Ya, buat ya, naik ya, ke ya, ya. Rinjani. Nah, Berarti sejak di saat tahun yang itu, sama naik Rinjaninya, 2016. ya benar, nggak jauh dari setelah naik bukit yang pertama. Nah, Nah, apa yang kamu rasain di sebagai pemandu yang pertama kali? Artinya kan kamu oke lah mm, sudah diinformasikan sama teman kamu, tapi oh kamu ya, gugup nggak sih atau ya udah mengalir aja? awalnya ya jujur, maksudnya kita kan belum pernah nih, belum ada pengalaman, tiba-tiba dipercayakan buat bawa teman, biar bawa bawa tamu lah hitungannya. Awalnya sih ya gugup karena belum terbiasa. Jadi ya gitu, tapi pengalaman karena sering naik gitu jadi tahu kan dari trek, kondisi gunung segala macam kita udah tahu semua. Jadi kita udah preparein lah sebelum itu. Ya, sesekali buat searching juga sih bagaimana cara harus menservis orang yang kita bawa dan segala macamnya kayak gitu. Pengalaman yang berkesan, yang menyenangkan, yang nggak enak itu apa aja, Andre? Bisa diceritain dari Wah, 2016 sampai 2024 nih. mungkin kalau enaknya banyak ya, hampir 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 semuanya tuh enak semua. Cuma pengalamannya itu kalau dapet tamu yang sedikit menyebalkan dan mengesalkan ya. Contohnya yang gimana ya? Yang nggak mau mendengarkan arahan, misalnya dilarang buat ke sini, dia tetap ngeyel tuh.
Nah, itu kan kalau terjadi apa-apa kan itu kan tanggung jawab kita semua ya. Terutama tour guide-nya. Karena kita yang membawa mereka, karena kita juga yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka mulai dari saat pendakian sampai turun kembali. Itu, Bang. Oke. Nah, kenapa pendaki harus pakai tour guide? Kalau kemarin kan saya hanya pakai porter ya. Mm-mm. Nah, kenapa Heeh. pendaki harus pakai tour guide di Gunung Rinjani? Biasanya untuk ini sih, tour guide lebih untuk menjaga keselamatan dan juga tahu nih untuk mengatur itinerary pendakiannya itu seperti apa. Ya, selain menunjukkan apa namanya jalan, dia bisa juga ini apa namanya apa ya membantu tamu untuk mengkondisikan selama dia berada di gunung tersebut. Biasanya gitu. Jadi tukang video, tukang foto juga sekaligus ya, Andre ya? Ya, sesekali itu. Lebih lebih banyak sih. Biasanya itu sih tamu lokal biasanya. Oh, kalau tamu Karena asing nggak gitu ya? Bedanya apa sih? ya bedanya tamu lokal sama luar itu kalau lokal nih lebih banyak dokumentasi biasa. Mungkin kebutuhan sosial media kali ya atau Iya. mungkin buat sekedar dokumentasi buat jadi kenang-kenangan atau apa. Nah, kalau warga negara asing itu biasanya ya udah cuma sekedar datang menikmati dokumentasinya nggak sebanyak kita nih yang lokal. Cuma walaupun apa namanya kalau udah sampai puncak ya udah jepret sekali langsung turun. Nggak kayak kita kan lama harus bikin foto, video, ikut tren ini, tren itu. Nah itu yang bikin ya lumayan memakan waktu sih selama trip ya gitu. Tapi itu nggak jadi masalah sih itu haknya tamu sebenarnya. Ya, ya, ya. Nah, kamu tuh sebagai pemandu gunung ya nyebutnya. Itu Heeh. pernah mendapat pelatihan resmi nggak? Atau pelatihan resmi apa aja yang pernah kamu dapetin? Untuk pelatihannya kita bisa dari ini ada dari program dari Taman Nasionalnya sendiri kerjasama dari Kemenparekraf kayak gitu untuk guide porter itu udah ini biasanya ada pelatihannya sendiri biasanya setiap tahun ada nanti informasinya sih untuk di Lombok ya katanya sih Agustus cuma belum tahu tanggal berapa. Itu berbayar atau gimana? Tergantung biasanya kita dapat subsidi dari pemerintah daerah. Oke. Heeh. Kemudian yang paling penting, Dre. Nah, Berapa sih jasa pemandu gunung ini nih? Dan programnya apa aja? Biasanya apa aja? khususnya di Rinjani nih ya. Ya, di Gunung Rinjani. Kalau di Dan Rinjani 7 bukit itu, itu kan? Karena ada 7 bukit. iya iya Apa? iya. Sembalun ya? Oh Sembalun Sembalun Seven Summit. Sebalun Seven Summit. Ya. Untuk jasanya itu untuk porter tuh 250.000 per hari. Oke. Ya itu di luar uang rokok dan logistiknya itu biasanya ikut ke logistik tamu. Nah kalau untuk guide ini di Rinjani dulu ya untuk guide. Untuk guide itu 275 per hari. Oke. Itu untuk ini aja. Untuk summitnya beda lagi, kena charge lagi 275.000. Summitnya beda lagi? Beda lagi. Oke. Nah, itu makanya kalau program 4 hari, biasanya langsung dibuletin semua tuh sama summit, jadinya biar nggak minta lagi uang summitnya. Jadinya berapa tuh? 1,7 atau 2 juta ya? Ya, nggak sampai kayaknya. Biasanya 1,5, 1,8 tergantung ini. Kalau dikumpulin sama tips tamu biasanya bisa sih sampai 2 jutaan. Apa? 2 jutaan. 2 Itu juta kalau itu untuk hoki. 3 hari, Heeh. 4 malam atau Untuk 4 hari 3 malam biasanya. 4 hari 3 malam. Nah, Ya, dalam sebulan jasa pemandu gunung kayak kamu ini bisa berapa ah, kali naik? kalau untuk saya pribadi batasinnya maksimal itu 6 kali. Nggak tahu kalau 6 berarti teman-teman yang lain, dikali 2 juta, banyak juga, Andre. ya lumayan lah, alhamdulillah. Cukup lah buat beli permen. Oke, kita Mm-mm. kemudian beralih ke masalah yang sedang Ah, masih akan diperbincangkan harusnya, karena ya, pemerintah harus menghadirkan solusi ya atas persoalan ini. Nah, menurut kamu, apakah sektor pariwisata di setiap desa memang betul-betul bisa
membuka lapangan pekerjaan untuk para anak mudanya. Nggak hanya anak muda ya, porter pun Heeh. warga-warga setempat yang memang usianya udah 30, 40, 50 Oh mungkin iya. ada. Itu gimana Heeh. menurut kamu, Andre? Menurut saya sih untuk sektor wisata ini sangat membantu, sangat benar-benar membantu jika dikelola dengan benar. Soalnya banyak di Lombok ini pun banyak tuh wisata-wisata baru, khususnya di Sembalun, di Lombok Tengah tuh kayak di daerah Kuta Mandalika, pemuda-pemuda yang tadinya menganggur bisa tuh diarahkan ke sana sebagai pengelola, entah untuk lahan parkir, registrasi, tiketing dan lain sebagainya. Sama juga di Rinjani ini kayak gitu. Karena sekarang banyak juga kayak porter-porter baru, guide baru. Semakin ramai pengunjungnya, semakin banyak tuh yang pengen apa namanya menjadi guide, menjadi porter, ikut terlibat lah dalam kegiatan wisata-wisata itu. Itu sangat membantu sekali menurut saya. Bukan pemerintah apa? Artinya regulasinya kah atau aturan-aturan mainnya Hmm, nggak biar nggak saling apa ya saling serobot atau ada hal lain yang pengen kamu sampaikan? kalau untuk dari pemerintah harusnya melakukan pelatihan sih, karena kita kan juga butuh pelatihan untuk upgrade skill, pengalaman dan sebagainya kan. Itu sangat dibutuhkan. Karena dalam berwisata atau memandu wisata nggak cuma dibutuhkan pengalaman aja, tapi skill juga di sana. Kita kita butuh nih ilmu-ilmu baru dari instruktur-instruktur yang sudah senior lah, yang expert di bidangnya. Itu sangat membantu sekali. Itu kemarin sama seperti kemarin waktu ada pelatihan program dari Kemenparekraf itu sangat membantu. Yang darinya kita nggak tahu ataupun sedikit tahu tapi ada nambah lagi tuh karena di upgrade upgrade upgrade. Nah, ada perkembangan lah buat kita yang ini, terutama buat yang belum apa pemandu baru tuh itu sangat membantu sekali. Oke, oke. Nah, kemudian menurut kamu ada berapa banyak nih atau kamu tahu berapa banyak pemandu gunung di Gunung Rinjani ini dan jumlah porter? Wah, kalau sekarang banyak banget kayaknya, nggak kehitung kayaknya. Karena sekarang ini dari usia 14 tahun pun sudah ada yang jadi porter. Oke. Ya, ada, saya lupa namanya dia kalau nggak salah dari Senaru atau enggak dari Torian. Dia tuh porter termuda dari 14 tahun. Jadi dia jadi porter itu ketika libur sekolah. Oke. Ketika libur semester, dia ikut orang tuanya yang udah jadi porter. Nah, dia ikut lumayan tuh liburan dapat uang jajan kan Uang jajan ya. pemasukan. Ya, sekalian liburan lah, liburannya ke gunung lagi, gunung Oke. ketiga tertinggi di Indonesia lagi. Waduh. Ya, ya, ya. Dre, Gunung Rinjani ini Hmm, kan ada 3 jalur ya sekarang yang resmi ya. ada 6. 6. Tapi yang Ya, populer tuh yang dikenal orang kan Sembalun, Torean, Senaru ya. ya, itu Nah, yang jalur paling rame tuh. 6 itu kamu udah pernah coba semuanya? Belum pernah. Karena mungkin karena keseringan bawa tamu ya. Jalur saya itu Sembalun Torean. Keseringannya sana terus. Pernah ke namanya jalur Tete Batu sekali, terus jalur Senaru sekali. Tapi itu cuma sekedar ya pengen tahu, pengen benar-benar liburan lah itu, bukan bawa tamu gitu. Nah, Tapi kalau untuk tips saya kamu nih termasuk buat pendaki yang pengen ke Rinjani, dia pengen melintasin Sembalun, Torean. Apa aja ah, yang perlu disiapin selain ya buat uang tiket ya? selain transport ya, Iya. fisik dan mental sih yang paling ini. Nah, Fisik dan mental dan juga pengetahuan terhadap gunungnya tuh. Yang penting jangan malas browsing aja. Jangan malas oke. browsing, jangan malas nanya. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun terbilang awam atau enggak baru first time nih mau datang ke Rinjani, lo nggak apa-apa, nanya aja. Nanya kan sosial media sekarang banyak tuh lagi lagi hype tuh. Nah, bisa tuh cari relasi atau apa, setidaknya cari orang lokal lah buat nanya-nanya kondisi yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi ada gambaran tuh. Nggak apa namanya? Nggak menerka-nerka. Oh, gini gini gini. Nah, kalau udah diceritain sama orang lokal atau yang sudah sering ke sana, jadi ada gambaran apa aja yang harus dipersiapkan dari mungkin gear,
fisik dan mental. Jadi sebelum ke Rinjani itu minimal olahraga atau gimana, kayak gitu tuh. Iya, 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 benar-benar penting tuh. Nah, Iya. kan Sobat WK dan Tribun Tangerang ini pasti akan menonton tayangan ini. Kalau mereka tertarik pakai jasa kamu bisa hubungin kemana, Andre? Oh, bisa bisa via Instagram, bisa Apa TikTok, juga bisa Instagramnya? langsung sweeper cupu. Sweater, Sweeper, sweeper titik sweeper cupu. dot Titik cupu. cupu. Ya, Oke, TikToknya juga sama seperti itu. oke, Sobat WK Tribun Tangerang silakan nge-reach Andre di sweater.cupu. Terakhir, Andre, Oke. kenapa kami, siapapun orang daerah, orang yang mengagumi keindahan Lombok harus datang ke Lombok, harus mendaki Gunung Rinjani. Kenapa ya harus kami lakukan itu? Kalau kata orang sih, kalau ke Lombok minimal sekali seumur hidup ke Rinjani lah. Walaupun nggak pernah mendaki sekalipun minimal sekali seumur hidup mencoba. Karena Rinjani itu dari sudut manapun tetap indah. Itu kata wisatawan-wisatawan yang pernah datang ke sini. Oke, oke. Oh, Dek, terakhir. Tadi kamu bilang ya, ada Sembalun Seven Summit ya. Nah, itu bisa dijelasin ah, nggak sih? Saya dapat infonya, ya selain yang paling top kan Gunung Rinjani ya. ya, Tapi kalau kita nanjak 7 bukit itu kita dapat sertifikat ya. Nah, itu bisa ada dijelasin nggak sertifikat. Sembalun Seven Summit itu apa? Oh, Sembalun Seven Summit itu sebenarnya untuk men-challenge diri. Kayak seperti di Bali kan ada 10 summit Bali. Terus di Jawa ada Triple S. Nah, sejenis semacam itulah. Untuk menyelesaikan itu sebenarnya simpel aja. Bisa naik ke puncaknya, fotoan di pelakat yang ada tulisan MDPL-nya, dan itu juga nggak dibatasin. Waktunya, estimasinya itu nggak dibatasin mau selesaiin kapan pun. Yang penting udah naik ke sana aja gitu. Biasanya sih peminatnya itu dari ini. Kalau luar itu biasanya Malaysia banyak, Singapura, Cina. Sekarang apalagi untuk yang lokal nih, lagi hype-hype-nya mendaki, tektok istilahnya tuh, yang nggak ngecamp, naik ke atas terus balik lagi ke bawah. Biasanya tuh itu yang peminatnya sekarang tuh. Dan untuk menyelesaikan itu, kalau udah selesai ya, biasanya dikasih sertifikat dalam bentuk sertifikat. Dari pengelola. Iya, dari komitenya. Di sini ada, dia disebutnya Komite Sembalun Seven Summit yang membangun Sembalun Seven Summit itu. Udah banyak, Dre, yang dapat sertifikat itu. Udah banyak, udah sangat banyak sekali dari yang lokal maupun yang orang luar juga banyak. Waktu yang perlu diperlukan gitu. Ya, seminggu atau berapa berapa ini sih? Ya, semua tergantung ya fisik orang, tapi yang Iya, 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 ya. idealnya gitu. Kalau waktunya nggak ditentukan, maksudnya kapan sesempatnya aja gitu. Oke. Nggak ada batasan untuk harus selesaiin berapa hari, berapa berapa minggu, itu nggak ada. Yang penting selesai aja gitu. Itu sebenarnya untuk men-challenge diri aja tadi. Saya sekalian liburan lah selain menikmati Rinjani. Kalau kata orang luar yang pernah ke sini sih, Lombok itu bukan tentang Rinjani aja. Masih ada adik-adiknya di bawah, anak-anaknya lah di bawah. Iya, 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 iya. Tapi idealnya bisa dilakukan seminggu nggak, Andre? Artinya sehari Bisa, bisa, bisa bisa. ya. Yang kemarin biasanya kalau yang emang basicnya trail run 4 hari 3 hari udah selesai, karena dia Rinjani dulu sehari, 2 hari semalam, nah sisanya tuh baru sehari bisa 1 atau 2 sampai 3 bukit tuh, makanya cepat selesai. Karena estimasi pendakiannya nggak lama, paling 3-4 jam, paling lama 5 jam lah untuk yang bukit-bukit. Yang paling susah, Andre. Trek bukitnya, Hah, wah itu ada namanya Sempana dan Sempana. Boritip. Ya, itu puncak kedua tertinggi di lintasan Sembalun Seven Summit. Tingginya itu 2.329 mdpl. Itu kalau dibanding Pelawangan Sembalun, mending ke Pelawangan Sembalun dah sekalian. Wah, Karena kemiringannya dan ini dari titik starting pointnya sampai ke puncaknya nanjak terus, nggak ada landai-landai. tapi Nah, tanah kalau atau yang pasir itu, Andre? tanah, pasir, batu,
itu benar-benar apa ya, jalannya cuma setapak, dan kalau papasan pun salah salah dikit langsung jatuh ke jurang. Oh, oke. Itu Oke, oke. ya, kalau Bouri tip itu 1.500 tingginya. Cuma panjang ya, estimasinya sama kayak Torean lah. Mini Torean. Orang nyebutnya mini Torean karena treknya yang turun naik keluar hutan masuk hutan kayak gitu. Karena hutannya lembab juga di sana. Sempana itu ya. Yang ini yang Bouri tip. Kalau Sempana itu ya gambaran pelawangannya, tapi lebih sadis dari Bukit Penyesalan lah. Makanya yang biasanya ke sana itu cuma cukup sekali lah, nggak mau lagi balik lagi gitu. Pada nggak mau balik lagi. Ya, 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 ya. Ya, Oke, menarik banget nih oke. untuk kita coba lah ya. Harus, Minimal harus sekali, dong, Andre ya. harus. Harus minimal sekali seumur hidup. Insya Allah, insya Allah. Oke, Andre, terima Oke. kasih atas waktunya. Ya, Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Demikian obrolan saya dengan pemandu gunung di Rinjani, Andre Yuniar Pranata. Sampai jumpa pada narasumber lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.